Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya, teman-teman sekalian, semoga selalu sehat, semangat serta sukses selalu dan dimudahkan rezekinya teman-teman sekalian. Amin. Oke, teman-teman sekalian, kali ini ada yang menarik pembahasan kita, yakni berkaitan isu tentang Wahabi dan berkaitan dengan pemilu. Pilpres khususnya yang sebentar lagi kita akan menyaksikan ya banyak beredar ataupun isu-isu bahwa Wahabi itu anti pemerintah, Wahabi itu suka mengkafir-kafirkan, apalagi mengkafirkan pemerintah. Benarkah? Dan termasuk di dalam pemilihan pemimpin kaum muslimin, pemimpin negeri ini. Nah, teman-teman sekalian, ini saatnya kita akan menjalani ataupun menyaksikan pemilihan umum, dan terlebih lagi yang sangat-sangat menarik perhatian di negeri kita ini, bahkan di luar negeri juga, adalah pemilihan presiden, pemimpin negeri Indonesia yang kita cintai ini. Bagaimana dengan sikap Wahabi? Bagaimana dengan statement Wahabi, orang-orang yang menjuluki Wahabi, begitu nggih? Karena sesungguhnya para dai-dai itu tidak pernah menisbatkan dirinya Wahabi, tidak, tetapi tidak tahu orang-orang itu suka memframe, suka memberikan label-label Wahabi kepada dai-dai yang membela sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para dai-dai yang sesungguhnya ingin menegakkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini menarik teman-teman sekalian. Kita akan menyaksikan di antara nasihat di antara para asatid, dan kali ini satu dulu, yakni Ustadz Reza Basalamah hafizahullah ta'ala, bagaimana di dalam kita memilih pemimpin di dalam menghadapi pemilu yang kita lalui di setiap 5 tahun sekali. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menemui di tanggal 14 Februari. Mungkin teman-teman sudah dapat pilihan yang cocok ataupun belum. Ini ada sedikit nasihat, semoga bermanfaat dan semoga menjadi pertimbangan kita ataupun menjadi semakin kita mantap untuk memilih pemimpin atau tidak memilihnya. Bagaimana pendapatnya? Kita saksikan bersama nasihatnya. Barakallahu fiik, Masya Allah nih jamaah. Ini bicara politik nih sekarang nih. Mana pemimpin yang mau kita pilih? Nomor 1 apa nomor 2? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita mau nikah aja, itu nggak sembarangan. Nikah ini hanya teman ana mau nikah sama perempuan itu jadi teman ana aja, nggak ada urusan sama orang. Itu aja disuruh teliti. Salah satu cara tip mencari seorang pasangan hidup itu dengan melihat temannya gitu, dengan siapa dia berteman. Kalau temannya orang-orang soleh, insya Allah orang baik gitu. Tapi kalau temannya ternyata peminum, ini aduh janganlah. Oh tapi dia orang baik, enggak, dia baik tapi sohibnya nggak baik. Takut nanti dimanfaatkan sama sohib-sohibnya dia nanti. Dalam kepemimpinan pun itu lebih utama, jamaah. Dalam urusan yang kecil aja kita diperintahkan untuk melihat temannya seseorang. Bahkan almar'u ala dini khalilihi, kata Nabi SAW ya, seorang itu ikut agama teman baiknya. Siapa jadi teman baik dia? Siapa yang jadi pendamping dia? Siapa yang jadi pendukung dia? Kalau ternyata memang kita lihat bukan orang-orang baik, ya sudahlah. Paling enggak itu jadi alasan kita di hadapan Allah ketika ditanya, kenapa kamu milih fulan? Ya Allah, aku lihat temennya baik. Aku memang kan enggak tahu lebih dalam. Mudah-mudahan itu menjadi alasan kita tatkala kita memang harus memilih, dan kita sampaikan itu apabila kelak akan ditanya oleh Allah SWT. Iya teman-teman sekalian, ternyata memilih pemimpin itu bukanlah hal yang sepele saja. Di dalam kita memilih pasangan hidup di dalam satu keluarga saja, nasihatnya kita untuk memilih yang baik.
apalagi mau memilih pemimpin kaum muslimin, memimpin seluruh negeri ini. Di antara triknya atau tipsnya ataupun nasihatnya adalah lihat teman-temannya, lihat pendukungnya, lihat karib kerabatnya, lihat orang-orang yang bersamanya, apakah orang-orang soleh, mana yang orang soleh, atau orang-orang yang tidak soleh, apakah bersama dengan orang-orang yang menegakkan perintah-perintah Allah atau yang melanggar perintah Allah, apakah bersama dengan orang-orang yang jujur atau bersama dengan orang-orang yang pembohong. Ini sangat penting teman-teman sekalian. Termasuk juga awas, hati-hati, sahabat itu bisa akan memanfaatkan dirinya. Begitu juga pemimpin, ketika yang berada di lingkarannya itu adalah orang-orang yang baik, maka tentu saja akan menjadi kebaikan. Dan begitu juga sebaliknya, jika lingkarannya itu adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang pembohong, pendusta, dan tidak menjaga adab serta moral serta etikanya, maka orang itu yang menjadi pemimpin tidak akanlah jauh darinya, bahkan akan dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan golongannya, kepentingan-kepentingan yang bahkan bisa merugikan negeri ini, bisa merugikan rakyat ini, bisa merugikan bangsa ini, bahkan akan menjadi pengkhianat bangsa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita diberikan petunjuk di dalam memilih pemimpin, sehingga kelak di hari kiamat ketika kita dimintai pertanggungjawaban siapa yang engkau pilih sebagai pemimpin, kita akan bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Dan semoga kita diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang mengutamakan rakyatnya, pemimpin yang mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negeri ini dan rakyat negeri ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.